Saudara, kita bersyukur kali ini kita boleh bertemu kembali. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan. Pada hari ini akan diambil dari Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Dan tema yang ingin saya ajak kita renungkan adalah menjaga keseimbangan hidup. Saudaraku, dalam hidup kita hari ini, jikalau kita melihat orang kaya menindas orang miskin, orang lemah, itu adalah sesuatu yang sangat lumrah dan biasa. Bisa terjadi di mana-mana, bisa kita lihat, kita dengar, kita baca selalu seperti itu. Tetapi pengamsal juga mengingatkan kepada kita, orang miskin bisa menindas orang yang lemah, dan orang yang lemah juga biasanya adalah miskin. Tetapi pengamsal mengingatkan bahwa semuanya itu bisa terjadi, karena manusia tidak pernah melihat bagaimana sebuah hidup yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka dia mengatakan orang miskin menindas orang lemah, orang miskin. Maka seperti sebuah hujan deras yang menghanyutkan segala berkat, hasil panen, dan juga segala persediaan makanan yang ada. Dan tentu itu akan membuat masalah dan musibah di belakangan dari peristiwa tersebut. Saudara, waktu kita menjalani hidup ini, kiranya kita juga boleh sungguh dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Bahwa hidup kita bukan hanya diri kita, tapi juga ada orang-orang di sekitar kita. Hidup kita ini sudah diatur oleh Tuhan yang terbaik untuk kita. Dan kita harus bagaimana boleh bersandar kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita menjaga keseimbangan dalam hidup ini? Pengamsal mengajarkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, hiduplah selalu mengucap syukur. Saudara, dengan mengucap syukur, kita akan melihat sesulit apapun hidup kita, Tuhan selalu beranugerah. Serumit apapun hidup kita, selalu ada pertolongan Tuhan yang tersedia bagi kita. Oleh karena itu, biarlah kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, karena ada Tuhan pencipta alam semesta yang selalu akan menuntun dan memimpin kita. Waktu hidup kita selalu dengan penuh ucapan syukur, maka kita tahu Tuhan yang memimpin kita. Tuhan juga yang pasti akan selalu memelihara dan menuntun kita. Dengan kita mengucap syukur, maka keseimbangan di dalam hidup akan kita alami di dalam hidup kita. Kita tidak cemburu kepada orang kaya, dan kita juga melihat orang yang lemah, miskin, kita tidak menindas mereka. Karena hidup kita itu adalah sungguh anugerah dari Tuhan. Dan waktu kita mengucap syukur, maka disitulah kita melihat bagaimana Tuhan yang sungguh akan memimpin kehidupan kita. Kemudian hal yang kedua, hidup mempraktekkan kasih Kristus. Kita sudah menerima kasih agung Yesus Kristus dengan dia mati di kayu salib. Dan itu membebaskan kita dari segala belenggu dosa, memberikan kita jaminan hidup kekal dan pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Dan hendaknya kita juga mempraktekkan kasih yang kita terima dari Tuhan pada orang-orang di sekitar kita. Waktu kita bisa mempraktekkan kasih Kristus, saya sangat yakin bahwa kita akan dijauhkan dari sikap meremehkan orang lain, bahkan menindas orang lain. Karena kita tahu bahwa hidup kita ini adalah sebuah hidup yang sudah mengalami kasih dari Kristus bagi setiap kita. Dan kasih itu kiranya senantiasa menuntun, memimpin, dan menguatkan kita
untuk kita boleh menemukan pertolongan dari Tuhan. Kemudian hal yang ketiga yang kita belajar adalah hidup dalam anugerah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah sungguh anugerah dari Tuhan. Alkitab mengatakan hidup kita itu seperti uap yang seketika ada waktu kita meniupkan nafas di depan cermin atau kaca. Dan itu ada uap. Tapi dalam hitungan detik, uap itu akan hilang. Juga diajarkan kepada kita, hidup itu seperti tumbuhan di padang. Yang pagi hari begitu segar, tapi di sore hari bisa lisut, layu, bahkan bisa mati. Maka waktu kita melihat hidup kita adalah anugerah dari Tuhan, maka kita akan sungguh melihat hidup ini perlu untuk kita hidupi dengan penuh tanggung jawab di dalam anugerah Tuhan tersebut. Waktu kita menyadari hidup ini adalah anugerah dari Tuhan, maka kita harusnya tidak berani melakukan dan hidup dengan sembarangan, apalagi sampai menindas kepada orang lain. Karena hidup kita ada karena Tuhan itu beranugerah di dalam kehidupan kita. Dan waktu kita menyadari anugerah Tuhan yang terindah bagi hidup kita, maka kita sungguh akan melihat pertolongan dan kekuatan Tuhan yang selalu memimpin dan menyertai setiap kita. Saudara, bila perenungan ini membawa kita menjaga keseimbangan di dalam hidup kita, khususnya relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, supaya kita hidup memuliakan nama Tuhan, menjadi anak Tuhan yang menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Dan kasih Tuhan akan selalu menyertai dan memimpin kita. Selamat menghidupi firman Tuhan dan hiduplah dengan keseimbangan supaya kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang ada banyak pergumulan dan kesulitan. Kami boleh bertekad menjaga keseimbangan di dalam hidup ini. Dan kami boleh sungguh menyadari hidup ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Dan biarlah kami mengalir dengan penuh ucapan syukur. Dan bagaimana kami juga sungguh mampu mempraktekkan dalam hidup ini, di mana kami sudah menerima kasih dari Kristus, dan biarlah kami mempraktekkannya dalam hidup kami. Berkati hari-hari yang kami jalani, kasih Tuhan menyertai kami, dan kami juga mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.